Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang rupanya dalil-dalil ba'ats, hari berbangkit. Ya, jadi kita akan, ini menarik ini ayat ini karena ba'ats ini hari yaumul ba'ats, ya. Ba'ats itu artinya ba'ats, bangkit. Walladzi ba'atha, ya, dialah Allah membangkitkan rasul. Allah rasul dari tidak ada kemudian ada. Itu ba'ats. Jadi bagus Pak kita pelajari ini peta kehidupan. Peta kehidupan kita supaya kita ini di mana sekarang. Ya kayak gini Pak. Ya. Bapak harus sadar di petanya ini jangan cuma Google Map kita pelajari terus. Sekarang juga penting peta hidup kita ini di mana sekarang. Ya, peta hidup kita ini di mana sekarang? Jadi pertama, ya, kita berada dalam proses dulu di alam roh. Ya, di alam roh. Di alam roh. Ini nanti akan kita bahas, ini ada kitabnya tetapi tidak terlalu panjang pembahasannya Pak ya. Bagus, ini sedikit sekali dibahas ini. Ini sedikit sekali dibahas. Dari alam roh, kita kan sudah pindah ya. Dari alam roh, bikin perjanjian. Ada MOU kita, ada MOU dengan Allah. Itu MOU-nya di surah Al-A'raf 172. Mohon nanti Pak dibuka perjanjian nih, ya. Di perjanjian hidup dengan Allah. Ya, perjanjian hidup dengan Allah. Ada perjanjian kita di situ. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu sudah lewat bagi semua. Dan tidak bisa kita mundur, tidak ada mundur ke sana. Sesudah itu kita masuk di alam rahim. Ini yang baru-baru kita bahas. Ya, kita baru bahas alam rahim, alam kandungan ibu. Kita ini pernah semua di sini. Tidak ada nak pikir di sini Pak. Tidak ada cari jalan kota ini. Tidak ada pikir, tidak ada. Pokoknya ini rezekinya sudah ditanggung. Hanya dengan satu jalur, satu tali plasenta, tapi bisa hidup. Ya, penuh tantangan tapi penuh kenikmatan. Kemudian kita lahir. Ya, kita lahir ke alam dunia. Lahir ke alam dunia. Terus kita kemana? Pindah ke, ya, dari alam dunia menuju ke alam barzah. Alam barzah. Dari alam barzah nanti ini alam kubur. Di alam barzah itu artinya alam perbatasan. Ya. Alam perbatasan antara dunia dengan akhirat. Di alam barzah itu kita biasa sebut alam kubur. Jadi semua orang apakah dikubur tidak dikubur tetap namanya hidupnya di alam barzah. Tidak ada lagi di dunia, tidak ada lagi di roh. Dia sudah alam ketiga dia. Ini petata. Jadi kita sekarang alam keberapa Pak? Maaf, alam barzah alam keempat ya. Kita sekarang di mana? Alam ketiga. Kita sudah berada di alam ketiga. Dan ini tidak ada bisa kembali. Sebagaimana orang dalam kubur tidak ada bisa mundur. Tidak ada mundur lagi Pak ke alam dunia, tidak ada. Tidak ada itu bilang dilihat lagi fisiknya di dunia, tidak ada. Coba fungsikan akal kita, tidak ada bisa mundur. Kalau ada itu cuma mirip. Dan itu kerja kerasnya jin. Dan syaitan melakukan penipuan sampai ada suaranya mirip, ya wajahnya mirip. Tidak, bukan orangnya itu. Dipastikan bukan. Nah, cuma syaitan itu bisa meniru.
Nah, dari alam barzah inilah alam kubur, Pak. Jadi alam kubur kita mempersiapkan medianya di sana. Jadi seperti Raudhal Jannah, kita persiapkan orang disimpang di situ. Tapi bukan di situ. Bukan di situ. Itu cuma medianya saja. Alam kubur itu. Ya. Namanya saya tempatnya. Biar tidak dikubur di situ. Apakah dimakan ikan, dibakar mayatnya, diterbangkan kemanapun di lautan, tetap namanya alam barzah. Ya. Terus dari alam barzah hari berbangkit. Berbangkit. Nah, ini yang akan kita bahas. Dari berbangkit nanti kemana kita menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar lah kita nanti ujungnya ada dua. Kalau bukan surga pasti neraka. Kita akan lihat nanti ada peta-petanya nih. Alam roh paling bawah, kemudian alam kandungan, alam dunia, alam kubur. Kemudian setelah hancur ini dunia, alam semesta dengan segala kehancurannya, kita bangkit. Kita berbangkit. Lalu ada yang menerima syafaat, yang syafaatul kubra, untuk bisa diproses. Ada yang hisab berat, hisab ringan. Ya, ada hisab ringan, ada hisab berat. Kemudian di sini penyerahan catatan amal. Ya, ada menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya, ada menerima dengan dari arah belakang tangan kirinya. Ditimbanglah mizan. Setelah mizan, ini orang beriman dapat ini telaga. Kalau orang beriman, tapi orang kafir tidak lewat sini. Tidak ada lewatnya sini. Kemudian kita dari telaga menuju ke sirat. Di sirat ini jembatan. Jembatannya mengantarkan kita apakah tembus ke surga atau dia justru ke neraka. Peta perjalanan kita. Dan ini bagus kalau kita dalami masing-masing ini sampai tembus ke surga, Pak. Bagus didalami. Masing-masing ada ilmunya. Dan Quran ini bicara sama kita lengkap beritanya nih, Pak. Dan ini paling sedikit, alam roh paling sedikit beritanya. Karena hampir, Pak, tidak memberi informasi apa-apa di sini. Kenapa? Tidak ada yang mesti dilakukan di sini, tidak ada pertanggungjawaban. Alam roh itu kan tidak ada. Kita tidak diminta apa-apa di sini. Dan ini sulit untuk dilukiskan. Ya cuma sedikit sekali, yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kamu tidak diberi ilmu tentang masalah roh ini kecuali sedikit. Karena itu, Pak, jangan masuki wilayah pembahasan tuntas sedetail-detailnya, Pak, jangan. Bagaimana itu roh, bagaimana warna roh, bagaimana sifat roh, jangan bikin rumit saja. Di sini ada beberapa ayat tapi tidak seberapa. Yang paling banyak ayatnya ini alam dunia. Karena di sini kita diproses. Kita diproses dan alam kubur tidak banyak. Tidak banyak. Nanti yang diproses itu justru yang hari berbangkitnya yang banyak diproses. Ini yang banyak beritanya. Ini bagus, Bapak, kalau kita semua ini merenungkan dan menghadirkan memori kematian, Pak. Itu ibadah. Mengingat mati itu ibadah, karena Nabi perintah aksiru zikra hazimil lazat, yakni al-maut. Hadirkanlah memori kematian, karena kematian yang ada pada setiap manusia nanti adalah pemutus segala kenikmatan. Sangat bagus sekali, Pak, kalau banyak menghadirkan memori kematian. Siapa yang banyak menghadirkan memori kematian, maka dia melihat dunia itu kecil. Dia melihat segala kemewahan dunianya itu rendah. Tapi akhirat, kematian itu sangat berarti bagi dirinya. Karena itu, mohon maaf ya, kalau Bapak terlalu sibuk dengan dunia, biasanya takut sekali mati. Dan tidak ada persiapannya untuk mati. Karena itu beruntunglah Bapak ini yang ada tugas melayani, Pak. Mohon nanti kalau Bapak dengar kematian, fungsikan telinga. Bapak melihat kematian, fungsikan telinga, mata. Tapi yang paling penting tiga-tiganya ini,
pergi di kuburan. Pergi di kuburan.